Di panel kedua ini sudah hadir Ibu Tuti Hendrawati Mintarsih gitu ya, selaku Dewan Pengawas di ADUPI atau Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia. Baik, Ibu Tuti, waktu dan tempat dipersilahkan, kurang lebih selama 20 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum ADUPI, Ibu Christine masih di Eropa, ikut turnya dari pemerintah Denmark mengenai IPR, jadi dengan berbagai perwakilan instansi juga gitu. Dan itu merupakan salah satu studi tour yang bagus menurut saya buat Indonesia ya. Next, ini slide-nya, lanjut saja. Ingin pula kami sampaikan bahwa ADUPI itu adalah Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia, jadi bukan perusahaan ya, jadi memang anggotanya ada yang perusahaan-perusahaan, ada bank sampah, ada pelapak, jadi bervariasi sekali anggota ADUPI ini. Industri daur ulang yang skala menengah gitu dan kecil itu ada di situ semua. Dan kami mempunyai visi, ini terlalu kecil saya nggak bisa baca. Mempunyai visi menjadi asosiasi yang bermanfaat bagi anggota dan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di limbah plastik ya. Kemudian misinya juga memperjuangkan aspirasi anggota, meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar anggota dengan pemerintah Indonesia, dan juga meningkatkan pelayanan dan membantu anggota dalam memberikan arahan terkait dengan kebijakan pemerintah. Dan kami memang melakukan pembinaan terhadap anggota kami. Yang terakhir sekali kami lakukan adalah coaching klinik untuk brand owner ya, untuk bisa menerapkan Permen LHK nomor 75 tahun 2019 mengenai roadmap pengelolaan limbah terutama untuk yang daur ulang plastik kemasan. Dan kami juga menciptakan bisnis daur ulang yang terbaik, kompetitif juga, kondusif dan dapat bersaing baik di lingkup lokal maupun internasional. Dan kami juga bersama-sama pemerintah membangun standar bahan daur ulang dan memberi kontribusi besar untuk mempercepat ekonomi sirkular dalam bidang plastik Indonesia. Nah, di sini ada gambar kerucut ya, ini juga kami ambil dari KLHK. Di sini kita lihat bahwa ada beberapa tahapan untuk mengelola sampah, tetapi posisi ADUPI adalah di posisi yang kita lihat ada lingkaran di situ, yaitu pemanfaatan kembali sampah dan pendaur ulangan sampah. Oke, lanjut. Saat ini baru ada 8 komisariat pimpinan daerah di Indonesia. Jadi kebanyakan memang ada di Jawa, di Bali, kemudian di Sorong, dan terakhir yang baru adalah di Ambon. Tetapi secara bertahap sampai 2026 jumlahnya akan bertambah menjadi, ini lanjut, menjadi 19 komisariat pimpinan daerah. Ini juga dengan maksud supaya bisa menjangkau lebih banyak atau melayani lebih banyak industri-industri ataupun bank sampah, pelapak-pelapak yang ada di daerah. Lanjut. Ini adalah beberapa anggota ADUPI, brand owner besar. Lanjut. Kemudian juga ada dari pihak pemerintah, ini mitra ADUPI di pemerintahan. Lanjut saja. Dan ini juga mitra ADUPI lainnya, ini ada Perbanusa juga di sini, juga ada West Forcheng, ada Price juga, IPRO. Lanjut. Nah, ADUPI juga berkepentingan terhadap program pemerintah di mana ada SKB 3 Menteri bahwa kita Indonesia ingin menurunkan impor plastik dan meningkatkan bahan baku dalam negeri untuk industri plastik. Kita lihat di pie chart itu bahwa kebutuhan untuk plastik di Indonesia itu mencapai 7 juta. Dan kemudian kita masih ada impor daur ulang dari plastik itu masih ada 767 ribu ton, itu masih diimpor gitu.
Padahal di Indonesia kalau saja kita bisa melakukan pemilahan dengan baik dari rumah, dari sumbernya, ataupun dari mal-mal, dari perusahaan, tentunya bahan baku daur ulang ini bisa teratasi gitu. Bisa diisi, bisa digantikan gitu. Jadi ya. Cuma yang sekarang ini kan belum semua melakukan pemilahan dengan baik sehingga masih ada yang tercecer di sungai ataupun nanti jalan ke laut. Si plastiknya sendiri sih tidak punya kaki untuk jalan ke sungai atau ke laut ya, tetapi penggunanya ini yang membuat limbah atau sampah plastik itu akhirnya berujung ke sungai, ke laut dan banyak juga yang masih diketemukan di TPA. Dan industri plastik ini menyerap tenaga kerja yang lumayan banyak gitu ya. Jadi ada sekitar 3,4 juta pemulung yang ada di situ, kemudian juga industri juga ada sekitar 1.000 lebih perusahaan daur ulang plastik dan investasinya juga cukup besar mencapai 7,5 triliun kalau kita lihat. Itu data dari Kementerian Perindustrian. Lanjut. Nah ini adalah gerakan Circular Ekonomi Nasional. Ini lanjut, ini ada yang terlewatnya, lanjut ya. Oh, mungkin ini dulu, oke. Jadi dalam gerakan circular economy yang memang menjadi isu internasional ya di luar negeri maupun di dalam negeri, di mana kalau di luar negeri itu industrinya memang proaktif gitu ya untuk melakukan gerakan ekonomi sirkuler di industrinya sendiri. Tapi kalau di Indonesia itu masih banyak yang belum memiliki R&D sehingga mereka memiliki ketergantungan dengan pihak lain. Misalnya tadi Nestle kan jadi anggota IPRO, ada yang jadi anggota PRICE, kemudian ada yang jadi anggota ADUPI gitu. Nah, di dalam gerakan circular economy itu di lingkarannya ADUPI itu juga ada 6 faktor yang terlibat di situ, termasuk TPS 3R juga, bank sampah, kemudian juga dari itu kecil banget, bank sampah, pelapak bandar, penggiling itu juga yang melakukan proses, kemudian juga yang ketiga itu konventer, ini udah masuk industrinya, bagaimana mereka melakukan perubahan dari plastik, sampah plastik itu menjadi pelletizing, blowing ataupun molding injection. Terus yang keempat adalah produsen, di mana perusahaan atau brand owner ini yang punya merek ini yang produknya itu menghasilkan sampah ataupun limbah ya. Dan ini juga sekarang mereka harus mengikuti peraturan Permen LHK nomor 75 tahun 2019. Makanya kemarin ADUPI untuk anggotanya kita melakukan coaching klinik bagaimana mereka bisa menyusun rencana ke depannya untuk mengatasi limbah mereka. Kemudian juga sebetulnya konsumen di sini juga menjadi salah satu aktor yang sangat penting untuk ikut berperan serta dalam gerakan sirkular ekonomi. Dan last but not least sebetulnya adalah dari rumah tangga konsumen itu sendiri. Lanjut. Nah, gerakan ekonomi sirkular nasional yang ada di ADUPI ini merupakan meningkatkan collection rate gitu. Jadi sebetulnya kalau tadi sejalan dengan SKB 3 Menteri itu, jadi ada Menteri LH, Perdagangan dan Kepolisian, bahwa kita harus meningkatkan industri dalam negeri, daur ulang dalam negeri, kemudian juga tujuan program ini juga membantu anggota itu tadi mencapai mereka mampu menyusun rencana sesuai dengan Permen LHK nomor ini 275 tahun 2019. Kemudian target 2022 ini tercapainya target pengumpulan collection rate itu sampai 1.500 ton per bulan ya. Kemudian digitalisasi sistem pengumpulan collection rate dari yang ada. Kemudian sama juga seperti tadi ambilin ya. Kemudian menambah 13 mitra baru, kemudian
memperluas wilayah. Nah, tadi yang kami sampaikan dari KPD dari 8 menjadi bukan KPD, yang semula itu gerakan ekonomi sirkuler yang kita lakukan itu cuma ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan NTB, Lombok. Kemudian ke depannya ditambah lagi ke daerah-daerah lainnya. Next. Nah, capaian saat ini adalah ada 20 mitra GSN yang terlibat gitu ya. Yaitu ada 8 mitra di tahun 2021, kemudian bertambah menjadi 12 mitra di tahun 2022. Lanjut. Nah, capaian program GSN ini yang dari 2021 itu sampai 2022 ini telah mencapai 10.934.539 kilo bahan baku daur ulang plastik yang terkumpul selama 18 bulan saja. Ini seperti ini ada videonya ya. Coba kita lihat ini keberhasilan dari program GSN yang baru berjalan 2 tahun. Baik, saya lanjutkan lagi bahwa setelah mitra kami itu ikut dalam gerakan ekonomi sirkuler, ada kenaikan collection rate hampir 10 kali dari yang awalnya mereka lakukan gitu. Jadi memang terasa sekali peningkatan collection rate-nya bagi mitra-mitra yang ikut terlibat dalam kegiatan ini. Nah, kemudian ini Pak Anas juga gimana nih Adupi bisa nggak kerjasama dengan TPS 3R? Sebetulnya agak sulit gitu bukan kalau untuk bisa mengikuti GSN ini ya, karena semua mitra itu dimintain jaminannya gitu. Kalau kan dikasih bantuan uang untuk meningkatkan itu collection rate-nya. Tetapi saya pikir kalau memang ini memang mau diusulkan, kita juga siap untuk membuatkan skemanya seperti ini. Kita coba ini seperti apa. Jadi memang di awalnya itu diskusi awal dan pendaftaran anggota ADUPI, kemudian ada penandatanganan NDA dan MOU, kemudian survei lokasi dan verifikasi pengembangan TPS ini, kemudian juga ada penanggung jawabnya dengan Pemda maupun dari Kementerian PUPR sebetulnya sebagai penanggung jawab kegiatannya itu, bahwa memang benar TPS 3R ini akan mengikuti program GSN gitu. Sebetulnya bagi ADUPI itu akan lebih mudah apabila yang diikutkan itu adalah TPST gitu, karena volumenya itu lebih besar. Sedangkan di TPS 3R itu kecil sekali gitu, sedangkan anggota ADUPI ini juga sebetulnya pengusaha yang memikirkan cuan gitu dalam melakukan kegiatannya. Kalau si TPS 3R itu volumenya sedikit, mungkin harus bergabung dengan bank sampah ataupun dikumpulkan di TPST. Begitu besar baru bisa dikonek dengan mitra ADUPI yang terdekat gitu.
dan kita juga bisa memberikan harga yang lebih bagus buat mereka gitu. Tetapi kalau ada TPS 3R yang memang seperti yang Pak Renung Bina, seperti yang tadi Nestle atau teman tadi lakukan, siapa tadi yang bagus sekali itu ya. Nah itu bisa menghasilkan, bisa mengumpulkan Bintari juga kalau memang nanti bisa membina TPS 3R sampai jumlahnya besar, kita bisa nanti hubungi Adupi, kita kenalkan dengan anggota yang terdekat di lokasi itu gitu. Jadi tidak usah lagi mencari-cari, tapi sudah ada anggota di sekitar lokasinya yang bisa dijadikan mitra untuk membeli sampah plastik yang sudah dikumpulkan. Lanjut. Nah ini sih sebetulnya untuk informasi bagi anggota-anggota Adupi, terutama untuk bank sampah. Ini juga perlu untuk TPS 3R gitu, untuk mengidentifikasi jenis-jenis plastik yang sebetulnya itu bisa didaur ulang dan punya nilai ekonomis. Tetapi terutama sekali lagi itu penting sekali dalam pemilahannya gitu. Kalau dari rumah, dari bank sampah itu, rumah-rumah itu dikumpulkan ke bank sampah, ke TPS 3R itu dalam keadaan bersih, itu juga nilai jualnya lebih tinggi daripada yang mereka ambil di jalanan. Lanjut. Nah ini adalah contoh-contoh produk recycle yang dari plastik-plastik yang sudah didaur ulang. Kita bisa lihat semua plastik bisa didaur ulang. Tetapi tidak semua, tapi kalau plastiknya bagus gitu, hasilnya juga bagus, harganya lebih bagus gitu. Ini adalah contoh-contoh produk. Lanjut. Nah ini juga kita bisa lihat dari PET menghasilkan geotekstil yang untuk pembangunan jalan raya itu. Dulu kita masih impor, tapi sekarang sudah dengan dihasilkan dari Indonesia sudah bisa, jadi bisa dipenuhi oleh produk dalam negeri. Lanjut. Nah ini juga dari HDPE, ini juga bisa menjadi produk-produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Ini yang disebut upcycling yang sebenarnya gitu. Yang banyak di masyarakat juga ada yang disebut upcycling seperti buat kerajinan tangan, tapi sebetulnya itu menunda bahwa si sampah itu sampai ke TPA. Tetapi daripada sase-sase itu tidak berguna sama sekali, saya lihat kan banyak binaannya Unilever ataupun teman-teman di bank sampah, saya lihatin itu juga, oh ya selama bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan, tidak apa-apa, jalankan saja daripada langsung ke TPA gitu. Lanjut. Ini juga menjadi aspal jalan bahwa dari sampah plastik, dari kantongan itu bisa jadi aspal. Jadi kemarin juga yang di Bali baru-baru ini juga jadi diambil dari anggota Adupi untuk bahan bakunya. Lanjut. Nah ini juga dari propilen, dari botol gelas-gelas bekas bisa jadi kursi, sendok, dan juga karung-karung plastik. Lanjut. Ini dari PS, ini dari styrofoam ya, bisa menjadi bingkai, bisa jadi sendok, dan juga jadi peredam itu juga speaker ya, itu juga. Jadi sebetulnya dari polistiren itu juga bisa didaur ulang gitu. Lanjut. Ini juga dari multilayer. Nah ini yang sebetulnya menjadi masalah di Indonesia, dan cuma tidak di Indonesia, di dunia internasional juga menjadi sulit karena ada yang sampai 4 layer gitu, dan itu ternyata sampai saat ini ada si anggota Adupi tapi masih sedikit jumlahnya yang bisa menyerap itu gitu, dan bisa, ini tetap bisa gitu, bisa didaur ulang, tapi masih terbatas yang bisa melakukannya. Lanjut. Nah ini tantangannya adalah kondisi yang tidak tepat mengenai tadi itu upcycling gitu, downcycling gitu. Jadi kalau dari industri daur ulang, mereka melihat upcycling itu benar-benar didaur ulang menghasilkan bernilai ekonomi tinggi gitu. Bukan yang sekedar dibuatkan tas seperti itu. Tapi kalau saya dulu di KLHK ya melihat itu, selama itu bisa mengurangi sampah yang ke TPA, ke TPS, udah gunakan saja gitu. Dan tujuan utama dari daur ulang adalah untuk mendaur ulang semua jenis plastik bila memungkinkan, sehingga
kita bisa mengurangi jumlah plastik, sampah plastik yang ada di lingkungan, kemudian menghasilkan produk baru. Kemudian juga kita mengenali ada greenwashing gitu. Jadi, oh ya ini ada kantongan tapi biodegradable, padahal ternyata bukan, masih ada plastiknya. Dan itu juga berakhir end up-nya menjadi mikroplastik di lingkungan. Itu yang kemudian Adupi dan anggota-anggotanya kemudian seringkali keras terhadap iklan-iklan yang mengatakan bahwa ini kantong ini biodegradable bisa diminum, padahal itu ada plastiknya itu. Jadi membahayakan kesehatan kita juga gitu. Sampah plastik tidak sama dengan bahan baku untuk industri daur ulang. Jadi ada yang sampah plastik ada yang layak dan ada yang tidak layak, itu maksudnya di situ gitu. Jadi sekali lagi kenapa seperti itu, karena terkait dengan pada saat pengumpulan, pada saat pembuangan sampah plastiknya itu kalau sudah tercampur dengan berbagai macam kotoran itu juga menjadi lebih sulit dan memerlukan biaya tinggi untuk pencuciannya gitu. Lanjut. Izin Nah, Bu ini Tuti, ya, mungkin waktunya. ini yang baik. terakhir. Jadi Ya. kunci keberhasilan dalam mendaur ulang plastik adalah pengumpulan, kemudian pemilahan. Dari situ kemudian kita bisa memenuhi pasokan dan permintaan dari industri gitu. Jadi pengumpulan dan pemilahan itu merupakan formula dasar untuk industri daur ulang. Mungkin itu yang perlu dan ini berlaku dari bank sampah, TPS 3R dan semuanya. Lanjut. Nah, sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Tuti.